kembali lagi sama aku Berliana Dewi Pitaloka, dan di sini saya ada dua narasumber saya, yaitu yang pertama Kak Lia dan juga Kak Hendrawan. Nah, di sini saya akan mewawancarai teman-teman ini selaku mahasiswa Universitas Brawijaya mengenai pendidikan di Indonesia ini. Apalagi mereka ini kebetulan merupakan jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kalau begitu kita langsung aja ke pertanyaannya. Oh ya Kak, menurut Kakak ini untuk bahasa Indonesia itu siswa-siswa atau mahasiswa dan juga kalangan remaja dan masyarakat ini minat nggak sih? Ini jawab aku dulu apa ini? Beneran dulu nih? Terserah. Ladies first. Oke. Jadi menurut aku nih sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kayak minat buat bahasa Indonesia itu masih kurang ya di sini tuh, karena kebanyakan orang itu nganggap kayak apa sih bahasa Indonesia, orang kita juga orang Indonesia, bahasanya juga bahasa Indonesia. Bahkan aku kuliah jurusan itu pun banyak banget orang-orang di luar sana kayak ngapain sih kuliah jurusan itu gitu. Jadi kayak kurang gitu lah minatnya. Terus dari segi siswanya juga menurut aku tuh juga banyak yang nggak suka bahasa Indonesia ya, mungkin karena bacaannya itu banyak, terus kesan-kesannya tuh kayak banyak banget yang harus dipelajari, kayak makna ini makna itu, jadi lebih milih matematika ya kebanyakan kalau siswa-siswa itu. Menurut Kak sendiri gimana nih? Kalau menurut aku sendiri secara luasnya mungkin setuju sama pendapatnya Kak Lia ya. Iya. Mungkin yang harus diperhatikan itu seperti di negara kita Indonesia sendiri kan banyak bahasa ya. Selain bahasa Indonesia seperti bahasa-bahasa daerah seperti itu. Nah, mereka itu lebih menggunakan bahasa daerah mereka sendiri daripada bahasa Indonesia. Nah, yang kita ketahui kan bahasa Indonesia sendiri itu bahasa pemersatu bangsa. Jadi kayak setiap daerah, setiap provinsi pasti kan harus saling berbicaranya dengan bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa daerahnya masing-masing itu nanti jatuhnya tidak ketemu atau komunikasinya kurang gitu. Oh ya, terus gimana sih menurut kalian tuh kira-kira biar siswa-siswi ini tertarik gitu sama bahasa Indonesia? Gimana caranya biar mereka ini kayak, wah ternyata tuh bahasa Indonesia tuh nggak sesimpel ini ya, ternyata menarik banget ya gitu. Kalau dari aku sendiri sih lebih ke kita sebagai calon pengajar ya, itu kayak kita tuh mengemas gimana kita ngajarnya, kayak nyampain bahasa Indonesia secara materi itu kayak fun gitu, karena kebanyakan kan guru bahasa Indonesia tuh kan kayak galak terus kayak perfeksionis gitu kan, jadi tuh kayak jadi lebih menambahkan beban gitu, kayak udah baca soal itu banyak terus gurunya tuh jahat gini-gini itu. Jadi kalau menurut Hendra gimana nih? Kalau menurut saya sendiri tadi pertanyaannya Gimana caranya siswa itu biar tertarik sama bahasa Indonesia gitu? kalau menurut saya bukan dari sisi pengajar aja yang berkepentingan dalam memajukan bahasa Indonesia sendiri, itu bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu paling penting sebenarnya. Jadi untuk suka pada bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa Indonesia sendiri pada sekolahan itu orang tua itu berperan penting dalam hal tersebut. Soalnya kalau dari awal dari kecil udah nggak diajarin suka bahasa Indonesia atau diberikan buku-buku untuk membaca bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia seperti itu, nanti akan kurang gitu loh ilmu yang didapat dalam bahasa Indonesia sendiri seperti itu. Oke, begitu ya guys. Terus ini aku juga mau tanya nih sama kakak-kakaknya. Ini kira-kira kalian ini satu angkatan tuh ada berapa sih? Kayak di prodi ini? Apa ya? 80-an nggak sih? 90 paling. 90 ya, itu sangat sedikit ya. Sangat sedikit, dan itu juga nggak semuanya yang minat sebenarnya ya kan pastinya. Jadi banyak yang itu namanya seperti pilihan kedua gitu kata Indonesia sendiri. Terus menurut kalian nih kan ada nih kakaknya tadi bilang ada beberapa yang nggak minat juga dalam bahasa Indonesia. Lalu untuk kakak sendiri ini bagaimana caranya buat yang tadinya nggak minat jadi ya udah deh jalanin aja gitu. Apa yang bikin nyaman di dalam bahasa Indonesia ini? Kalau aku sendiri sih sebenarnya dulu juga sempet bingung ya, kayak
prospek kerjanya kalau masuk jurusan itu apa, karena kan kebanyakan guru kan. Iya. Sedangkan kita jadi guru aja tuh perjalanan itu kayak susah, harus ini, apalagi kalau honorer tuh kayak gajinya itu sangat kurang banget. Cuman kalau dipikir-pikir lagi setelah aku masuk di jurusan ini tuh ternyata banyak gitu loh kayak prospek kerjanya sebenarnya, kayak yang contohnya bisa kita jadi wartawan di kayak televisi itu, terus jadi kayak penerjemah atau gimana gitu sih. Kalau menurut Kak Andra sendiri gimana nih? Kalau menurutku prodi bahasa Indonesia ini kenapa sih kurang diminati? Karena yaitu tadi yang disebutkan Mbak Lia, karena kurangnya prospek kerja sendiri. Kayak prospek kerjanya dari lulusan bahasa Indonesia itu terlalu sempit, kayak yang diketahui orang-orang kan pastinya cuma kayak jadi guru gitu aja kan. Nah, dari spekulasi orang-orang itu kan jadi guru ya. Kita ketahui sekarang kan jadi guru itu kayak dipermasalahkan dengan gajinya yang sangat kurang gitu. Jadi orang-orang untuk masuk ke bahasa Indonesia itu kayak kurang motif lah untuk bekerjanya gitu. Kayak misal peminat di sini kan paling banyak kayak psikolog, kayak hukum, kayak gitu, karena prospek kerjanya itu banyak dan bayarannya juga itu menjadi lebih sukanya ke situ lah orang-orang. Jadi harus diketahui bahwa bahasa Indonesia itu tidak harus menjadi guru, bisa jadi reporter, wartawan, penulis naskah, penulis novel seperti itu. Terus rencananya kakak-kakak nih besok setelah lulus dari prodi ini mau kemana? Kalau aku yang pastinya nanti itu sebelum skripsi mungkin semester 6 itu saya mencari informasi tentang P3K. Jadi nanti biar nanti waktu lulus biar enak, nanti udah langsung kerja, bayaran udah tetap. Tapi ya permasalahannya itu tetap aja ya bayaran yang didapat kurang sih emang. Tapi bagaimana lagi kan, cita-citanya ingin memajukan Iya benar. Kalau buat kalian sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih sebenarnya masih belum ada pandangan ya. Iya, Kalau oke. aku bakal jadi guru atau enggak, cuma apapun kerjaan aku nantinya, kayak misal aku jadi pegawai bank nih misalnya, kan bisa kan dari Bisa, semua jurusan bisa. kalau bank itu. Mungkin buat aku kayak mengimplementasikan apa yang aku pelajari dari kuliah ini tuh, entah aku bisa buka les private gitu-gitu. Terus juga kayak mungkin ya sambil kayak nyambi gitu sih, jadi guru-guru panggilan gitu. Tuh teman-teman, berarti jadi prodi ini tuh nggak cuma bisa jadi guru, nanti bisa apa tadi Kak? Pegawai bank. Terus Benar. pengusaha juga bisa dan lain-lain. Terus nih yang terakhir buat kakaknya nih, pesen buat teman-teman di sana yang lagi nonton, pesen biar tetap cinta sama bahasa Indonesia, jangan menyepelekan bahasa Indonesia tuh. Coba berikan pesan dan kesannya. Mulai nih. Gimana ya? Ini tuh bahasa Indonesia tuh indah banget ya Kak. Kalau misalnya kalian nih para remaja yang lagi falling in love, mungkin kan bisa kan kayak menyampaikan rasa sayang kalian ke pasangan tuh kayak lewat puisi, lewat karya, entah itu novel atau apa, kan lebih produktif kan. Kalau novelnya tuh bisa dijual kan, bisa jadi uang Benar. juga buat kita gitu. Kalau untuk saya sendiri pesan saya bukan hanya untuk para pelajar, Untuk melainkan semua ya? untuk semua dari pemerintah, keluarga, lingkungan, serta tenaga pendidik. Janganlah bosan dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa. Asik. Sekian dulu ya, kita udah berbincang-bincang nih sama kakak-kakaknya. See you next time lagi ya Kak. See you juga buat teman-teman semua. Makasih yang udah nonton. Bye bye.